Jejak rohani dan transformasi kesadaran. Analisis sofistik atas syiar Khalifah Badiji Jailani dalam perspektif nilai Al-Quran. Cerita ini merupakan refleksi sofistik atas perjalanan syiar seorang figur khalifah yang dalam konteks ini direpresentasikan sebagai Khalifah Badiji Jailani dalam menginternalisasi nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam surah Al-Hadid ayat 25. Fokus utama pembahasan terletak pada integrasi 3 pilar kehidupan, yaitu ilmu, kitab, keadilan, mizan, dan kekuatan hadid, yang tidak hanya dimaknai secara tekstual, tetapi juga secara eksistensial dalam pengalaman batin manusia. Pendekatan yang digunakan bersifat interpretatif, reflektif dengan basis pemikiran tasawuf klasik, khususnya sebagaimana dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali yang menekankan pentingnya transformasi dari pengetahuan menuju pengenalan, makrifat. Syiar sebagai proses transformatif. Dalam tradisi Islam, syiar tidak hanya dipahami sebagai aktivitas dakwah verbal, tetapi sebagai proses transformasi kesadaran yang melibatkan dimensi kognitif, afektif, dan spiritual. Figur Khalifah Badiji Jailani dalam narasi ini tidak ditempatkan sebagai pusat kebenaran, melainkan sebagai penghidup nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai wahyu yang berfungsi menghidupkan kembali kesadaran tauhid dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, perjalanan syiar ini bukanlah fenomena eksternal semata, tetapi lebih tepat dipahami sebagai proses rekonstruksi kesadaran manusia dari orientasi duniawi menuju orientasi ilahiyah. Internalisasi kitab, ilmu sebagai kesadaran eksistensial. Konsep kitab dalam surah Al-Hadid tidak terbatas pada teks wahyu, tetapi mencakup dimensi epistemologis yang lebih luas, yaitu pengetahuan yang mengantarkan manusia pada pengenalan terhadap realitas ilahi. Dalam konteks ini, syiar Sang Khalifah Badiji Jailani dapat dimaknai sebagai upaya untuk mentransformasikan ilmu dari sekedar informasi menjadi kesadaran, menggeser orientasi pengetahuan dari rasionalitas instrumental menuju spiritualitas reflektif. Sejalan dengan pemikiran Imam Al-Ghazali, ilmu yang tidak mengantarkan manusia kepada Allah dianggap sebagai pengetahuan yang belum sempurna. Oleh karena itu, syiar yang dilakukan tidak berorientasi pada akumulasi pengetahuan, melainkan pada penghidupan makna pengetahuan dalam struktur batin manusia. Mizan sebagai struktur etis dan psikologis. Mizan dalam perspektif sofistik tidak hanya merujuk pada keadilan normatif, tetapi juga pada keseimbangan internal individu. Dalam psikologi modern, hal ini dapat dianalogikan dengan regulasi diri dan keseimbangan emosional. Namun dalam tasawuf, mizan memiliki dimensi yang lebih dalam, yaitu keseimbangan antara nafs dan ruh, keseimbangan antara dunia dan akhirat, keseimbangan antara akal dan hati. Syiar Sang Khalifah Badiji Jailani dalam narasi ini berfungsi sebagai medium untuk mengembalikan manusia
kepada kondisi keseimbangan tersebut. Dengan kata lain, mizan tidak ditegakkan di luar diri manusia, tetapi di dalam struktur kesadarannya. Hadid, kekuatan sebagai resiliensi spiritual. Konsep hadid atau besi dalam ayat tersebut secara simbolik merepresentasikan kekuatan. Namun dalam pendekatan sufistik, kekuatan ini tidak dipahami secara materialistik, melainkan sebagai keteguhan iman, ketahanan dalam menghadapi ujian, konsistensi dalam kebenaran. Dalam terminologi psikologi, hal ini sejalan dengan konsep resiliensi. Tetapi dalam tasawuf, resiliensi tidak hanya bersumber dari diri, melainkan dari relasi eksistensial antara hamba dan Tuhan. Dengan demikian, kekuatan yang muncul dalam perjalanan syiar Khalifah Badi'i Jailan tidak bersifat otonom, tetapi merupakan manifestasi dari ketergantungan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal, fenomena keajaiban dalam perspektif tasawuf. Salah satu aspek yang sering muncul dalam narasi sufistik adalah fenomena yang oleh masyarakat disebut sebagai keajaiban. Namun dalam kerangka tasawuf, fenomena tersebut dipahami sebagai karomah, yaitu anugerah Allah kepada hambanya yang dekat, bukan sebagai kemampuan independen. Dalam konteks ini, pengalaman terkabulnya keinginan tidak dapat dimaknai sebagai kontrol manusia terhadap realitas, tetapi sebagai keselarasan antara kehendak hamba dan kehendak Allah. Dengan kata lain, semakin seseorang mendekat kepada Allah, semakin ia tidak memaksakan kehendaknya. Semakin ia menerima takdir dengan ridho, dan justru pada kondisi itulah sering terjadi kemudahan-kemudahan yang tidak terduga, seperti yang sering dialami, yang sering terjadi pada diri sang Khalifah Badi'i Jailan. Transformasi keinginan menuju ridho. Salah satu indikator kematangan spiritual dalam tasawuf adalah perubahan orientasi dari irada nafsiyah, keinginan egoistik, menuju irada ilahi, kehendak yang selaras dengan Allah. Dalam perjalanan syiar sang Khalifah Badi'i Jailan, transformasi ini menjadi inti utama. Individu tidak lagi berorientasi pada apa yang saya inginkan, melainkan pada apa yang Allah kehendaki untuk saya. Pada tahap ini, konsep terkabulnya doa mengalami redefinisi, bukan lagi pemenuhan keinginan, tetapi penerimaan terhadap ketetapan ilahi sebagai bentuk kebahagiaan tertinggi. Implikasi spiritual dan sosial. Syiar yang berbasis pada integrasi kitab, mizan, dan hadith memiliki implikasi yang luas, baik secara individual maupun sosial. Implikasi individual mengalami peningkatan ketenangan psikologis, penguatan kontrol diri, dan munculnya makna hidup yang lebih dalam. Implikasi sosial, terciptanya interaksi yang lebih adil, berkurangnya konflik berbasis ego, meningkatnya kesadaran kolektif terhadap nilai spiritual. Dari rangkaian kisah di atas dapat disimpulkan
bahwa perjalanan syiar Sang Khalifah Badiji Jailani bukan sekedar aktivitas dakwah, tetapi merupakan proses menuju makrifat, pengenalan kepada Allah. Khalifah Badiji Jailani dalam konteks ini berfungsi sebagai fasilitator kesadaran, pengingat nilai, dan penunjuk arah. Beliau juga sebagai medium yang mengarahkan manusia kepada sumber segala kekuatan, yaitu Allah. Dengan demikian, apa yang tampak sebagai keajaiban pada hakikatnya adalah manifestasi dari kedekatan spiritual yang menghasilkan ketenangan, kemudahan, dan keselarasan hidup. Dan dapat ditegaskan bahwa syiar dalam perspektif sufistik bukan sekedar aktivitas penyampaian ajaran, melainkan suatu proses transformasi kesadaran yang mengarah pada pengenalan manusia terhadap hakikat dirinya dan Tuhannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Hadid ayat 25, menunjukkan bahwa kehidupan yang ideal harus ditopang oleh integrasi antara ilmu, kitab, keadilan, mizan, dan kekuatan hati. Dalam kerangka tersebut, figur Sang Khalifah Badiji Jailani dapat dipahami sebagai medium transformasi rohani yang berperan dalam menghidupkan nilai-nilai ilahiyah di tengah kehidupan manusia. Perannya tidak terletak pada klaim kekuatan atau keistimewaan personal, melainkan pada kemampuannya mengarahkan manusia menuju kesadaran spiritual yang lebih dalam, yaitu kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Fenomena yang sering dipersepsikan sebagai keajaiban dalam perjalanan syiar ini pada hakikatnya merupakan manifestasi kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya yang tercermin dalam ketenangan jiwa, kemudahan dalam menghadapi kehidupan, serta keselarasan antara kehendak pribadi dengan kehendak ilahi. Dengan demikian, makna terdalam dari terkabulnya keinginan bukanlah terpenuhinya seluruh harapan manusia, melainkan tercapainya kondisi keridhaan, ridho terhadap ketetapan Allah. Pada akhirnya, dalam kisah ini mengajak setiap individu untuk tidak berhenti pada pemahaman konseptual semata, tetapi melangkah lebih jauh menuju internalisasi nilai dalam kehidupan nyata. Ilmu hendaknya menjadi cahaya yang menerangi, keadilan menjadi prinsip yang menuntun, dan kekuatan menjadi sarana untuk menegakkan kebenaran. Semuanya bermuara pada satu tujuan utama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesederhanaannya Sang Khalifah Badiji Jailani tersimpan kekuatan, dalam diamnya tersimpan makna, dan dalam syiarnya tersimpan ajakan yang halus namun mendalam untuk kembali kepada fitrah ketauhidan. Maka jika ada yang patut diapresiasi dari perjalanan ini, bukanlah semata pada apa yang tampak di permukaan, tetapi pada keteguhan hati dalam menjaga keikhlasan, konsistensi langkah dalam menegakkan kebenaran, serta kemampuan untuk tetap menjadi hamba di tengah penghormatan manusia. Semoga Allah senantiasa menjaga, membimbing, dan meluruskan langkahnya, serta menjadikan setiap jejak yang ditinggalkannya
sebagai kekuatan yang terus mengalir bagi umat dan bagi siapapun yang menapaki jalan ini, kiranya dapat mengambil hikmah bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada pengakuan manusia, melainkan pada kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Sang Khalifah Badiji Jailani bukanlah sosok yang dimuliakan karena dirinya, tetapi karena kemampuannya menjaga diri tetap sebagai hamba di tengah jalan yang menghantarkan banyak hati kembali kepada Allah. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya-Nya, kuatkan langkah kami dalam kebenaran, dan dekatkan kami kepadamu dalam setiap keadaan. Bimbing kami dari ilmu menuju makrifat, dari keinginan menuju keridhaan, dan dari diri menuju kehadiran-Mu. Hanya Engkau tujuan kami, dan kepadamu kami kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin.